Jadi sekali lagi, pertanyaan kepada abang ini adalah bahwa kenapa di awal antum pakai kategori air, tapi di akhir yang antum hitung itu justru laut. Kenapa kata air di Al-Quran tidak dihitung? Kenapa kata sungai tidak ikut dimasukkan? Jawabannya sangat sederhana, tapi tidak nyaman di telinga banyak orang. Ilmuwan baru bisa menghitung ini di abad ke-20, sementara Al-Quran sudah turun abad ke-7. Boom, ini pasti mujizat. Selesai. Oke, jadi kemarin ada beberapa teman-teman yang mengirimkan saya video-video dari akun Instagram Bang Yuda Prawira. Dan setelah saya lihat-lihat, salah satu videonya yang paling banyak ditonton dan dibagikan itu judulnya adalah "Kok bisa ya Al-Quran tahu luas daratan dan lautan tanpa satelit?" Nah, video ini sudah ditonton lebih dari 8 juta kali, disukai ratusan ribu orang, dikomentari ribuan kali, dan tentunya dibagikan puluhan ribu kali. Angka-angka ini sudah cukup menjelaskan betapa besarnya daya tarik konten-konten cocokologi dan pseudoscience di tengah masyarakat kita. Well, saya sendiri itu tidak heran lagi sih kenapa banyak orang terkesima dan merasa bangga dengan video-video seperti ini. Karena agama dalam konten-konten seperti ini dibungkus dengan embel-embel sains, apalagi disampaikan oleh orang-orang yang punya retorika bagus. Atau misalnya seperti dalam video abang ini, klaimnya itu disajikan dengan visual yang rapi, tanpa suara, tenang, dan penuh kesan objektif. Angka-angka diambil dari Google, kemudian gunakan kalkulator untuk menghitung, lalu diakhiri dengan kesimpulan yang membuat audiens itu merasa bahwa keyakinannya seolah-olah telah divalidasi oleh sains. Padahal yang digunakan itu hanyalah potongan data tanpa metodologi, tanpa konteks, dan tanpa kejujuran intelektual. Tentu saja teman-teman bisa bersilaturahmi ke akun Instagram beliau dan membaca sendiri kolom komentarnya. Isinya penuh dengan rasa bangga dan kekaguman. Namun justru di situ problemnya gitu. Banyak orang tidak menyadari bahwa yang mereka nikmati dalam video-video seperti ini itu bukanlah sains, melainkan ilusi ilmiah. Jadi angka-angka ditampilkan untuk memberi kesan ilmiah agar terlihat cocok dengan keyakinan yang mereka punya. Frankly speaking, saya merasa kasihan juga sih. Kadang kita lebih nyaman ditipu oleh klaim yang menyenangkan meskipun keliru daripada menerima penjelasan yang jujur tapi mengusik keyakinan kita. Kita lebih mudah menerima sains selama ia memuji kitab suci kita, dan lebih cepat menolak koreksi ketika fakta tidak sejalan dengan iman kita. Tapi bukan berarti iman harus tunduk pada sains, dan bukan pula sains harus membenarkan iman. Masalah muncul ketika sains dipelintir oleh orang-orang seperti abang ini, hanya untuk memberi rasa bangga semu kepada masyarakat kita, dan secara tidak langsung itu membunuh yang namanya critical thinking mereka. Itulah sebabnya dalam beberapa bulan terakhir, saya lebih banyak memilih untuk fokus mengoreksi berbagai miskonsepsi tentang sains, meskipun konsekuensinya adalah disalahpahami dan bahkan dibenci oleh banyak orang. Namun itu tidak masalah sih. Disalahpahami hari ini itu masih jauh lebih baik daripada membiarkan kesalahan berpikir itu terus diwariskan. Harapan saya sederhana, semoga ke depan semakin banyak orang yang mulai sadar akan pentingnya belajar sains, dan tentu saja bisa tertarik untuk mempelajari sains yang sebenarnya dibandingkan sibuk melakukan cocokologi yang pada akhirnya hanya menghasilkan kebanggaan semu. Well, intronya sudah terlalu panjang sih, jadi kita nonton dulu videonya biar tahu konteksnya seperti apa, kemudian kita akan reaksi sama-sama. Nah, seperti yang barusan kalian lihat di awal video, si abang ini mengetik di Google berapa persentase luas air di bumi. Lalu muncul angka 71%, kemudian dia ketik lagi berapa persentase luas daratan di bumi. Lalu muncul angka 29%. Sampai di sini tidak ada yang salah dan aneh dengan datanya, semuanya masih aman. Kemudian dia lanjut dengan mengetik di Google berapa kali laut dan darat disebutkan dalam Al-Quran. Dan dari situ dia langsung dapat angka laut 32 kali, darat 13 kali. Tidak dijelaskan sumbernya apa, tidak dijelaskan metode hitungannya bagaimana, tidak dijelaskan juga ayatnya yang mana saja. Karena jelas dia hanya ketik di Google dan angka yang keluar itulah yang dia ambil. Tidak ada upaya untuk memverifikasi lebih lanjut ayat-ayat apa saja yang dimaksud di situ.
dan konteksnya bagaimana. Angka-angka itu langsung diterima sebagai fakta. Lalu dia jumlahkan 32 tambah 13 sama dengan 45. Kemudian dia bagi 32 dengan 45 yang hasilnya sekitar 0,711 sekian. Nah, 0,711 sekian kita kali dengan 100% itu jadi 71%. Begitu pula 13 dibagi dengan 45 hasilnya sekitar 0,289. Nah, 0,289 kita kali dengan 100% hasilnya kita peroleh 29%. Nah, setelah melihat hasil hitungan ini, orang-orang mulai terkesima. Wah, kok bisa sama ya? Lalu video itu ditutup dengan kalimat pamungkas, ilmuwan baru bisa menghitung ini di abad ke-20, sementara Al-Quran sudah turun abad ke-7. Boom, ini pasti mujizat. Selesai. Nah, di sini kita harus fair bahwa tidak ada yang salah dengan data yang dia tampilkan. Angka 71% laut dan 29% daratan memang angka yang umum dipakai dalam literatur geografi modern, yakni hasil pengukuran permukaan bumi berbasis data pemetaan dan satelit. Kemudian soal perhitungan matematisnya itu mulai dari tambah, bagi, dan diubah ke persen, itu juga tidak ada yang salah. Ya, karena memang itulah jawabannya. Jadi sejauh ini data yang ditampilkan dan perhitungan matematisnya itu benar adanya. Lalu kalian mungkin bertanya, kalau datanya benar, perhitungan matematikanya juga benar, lalu apa masalahnya? Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Jadi masalahnya itu bukan pada perhitungan matematisnya atau data sains yang dia tampilkan. Masalahnya itu ada pada cara berpikirnya gitu. Mulai dari data yang dia ambil pada Al-Quran dan cara dia memilihnya. Pertama, yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa di awal dia mengetik berapa persentase luas air di bumi, tapi begitu masuk ke Al-Quran, yang dicari justru berapa kali laut disebutkan dalam Al-Quran. Apakah abang ini tidak tahu atau sengaja mengabaikan fakta bahwa dalam sains, air itu tidak selalu identik dengan laut. Maksudnya adalah dalam sains, ketika ilmuwan mengatakan bahwa sekitar 71% permukaan bumi itu tertutup air, yang dimaksud bukan hanya laut dan samudra. Angka itu mencakup seluruh permukaan yang tertutup air, termasuk danau, sungai, dan berbagai bentuk perarian lainnya. Jadi jelas 71% itu bukan 71% laut saja, melainkan 71% air secara keseluruhan. Kalau kita lihat dalam konteks Al-Quran sendiri, istilah untuk laut, air, dan sungai itu justru tidak punya arti yang sama. Air laut misalnya disebutkan dalam Al-Quran sebagai Al-Bar, sementara sungai itu disebut sebagai Al-Anhar, dan air secara umum justru disebut sebagai Al-Ma. Jadi ketika abang ini menghitung kata laut atau Al-Bar, lalu menyamakan hasilnya dengan presentasi air di bumi, ya tentu saja itu tidak sebanding. Sains bicara air secara keseluruhan, sementara abang ini hanya bicara laut. Secara logika dan metodologi ini sudah bermasalah. Jadi sekali lagi, pertanyaan kepada abang ini adalah bahwa kenapa di awal antum pakai kategori air, tapi di akhir yang antum hitung itu justru laut. Kenapa kata air di Al-Quran tidak dihitung? Kenapa kata sungai tidak ikut dimasukkan? Jawabannya sangat sederhana, tapi tidak nyaman di telinga banyak orang. Karena kalau semua itu dimasukkan, angkanya tidak akan lagi cocok dengan 71%. Silakan cari sendiri di Google berapa kali air disebutkan dalam Al-Quran. Pasti hasilnya lebih banyak dari yang ditampilkan abang ini dalam videonya. Dari sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa yang dilakukan oleh abang ini itu bukanlah kajian ilmiah, melainkan cherry picking, yaitu memilih data yang cocok, membuang yang tidak cocok, lalu merangkainya agar terlihat seolah-olah ilmiah. Balik lagi, perhitungan matematisnya itu benar karena ya dia pakai kalkulator, tapi cara memilih dan membandingkan datanya itulah yang dimanipulasi. Itulah kenapa kita perlu banyak baca dan tidak mengandalkan ringkasan AI dari Google. Ya, jatuhnya seperti abang ini. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan artikel ini. Dari judulnya saja, itu sudah terdengar sangat bombastis. By the way, bagi kalian yang tertarik membaca artikelnya, saya berikan linknya di deskripsi video ini. Nah, seperti yang kalian lihat pada judul artikelnya, jelas sudah pasti isinya banyak cocokologi sains dengan Al-Quran. Dan menariknya, seperti yang kalian lihat pada judul artikel ini, ternyata artikel ini juga membahas klaim yang sama persis dengan video abang ini. Tapi bedanya dengan video abang ini, penulis artikelnya itu jauh lebih detail dan ironisnya lagi, jauh lebih jujur daripada abang yang bikin video ini. Penulis artikel ini secara eksplisit menyatakan bahwa kata Arab bar yang berarti darat muncul sebanyak 12 atau 14 kali dalam Al-Quran. Dan ia menegaskan bahwa angka itu adalah hasil hitungan sendiri. Dia bahkan memberikan referensi dan mengajak pembaca untuk memverifikasi sendiri
melalui situs pencarian Al-Quran. Untuk kata laut, dia juga dengan jelas menuliskan bahwa kata bar muncul sebanyak 39 kali. Lagi-lagi berdasarkan hitungan langsung, bukan sekedar kopas angka dari Google gitu. Artinya apa? Artinya bahkan versi apologetik yang sangat niat ingin menunjukkan mujizat laut dan daratan dalam Al-Quran pun itu tidak mendapatkan angka 32 dan 13 seperti di video abang ini. Di artikelnya, dia itu justru bilang daratan itu jumlahnya dalam Al-Quran bisa 12 atau 14 kali, dan itu pun tergantung definisi. Kenapa bisa beda? Karena dalam Al-Quran, kata bar tidak selalu dipakai untuk menunjuk daratan sebagai permukaan bumi. Di beberapa ayat, kata ini dipakai dalam konteks makhluk darat, bukan wilayah darat. Misalnya ayat yang membedakan makhluk yang hidup di darat dan di laut gitu. Nah, secara bahasa ya itu sah-sah saja, tapi secara metodologi, ini sudah beda kategori. Dan ya penulis artikel ini sadar akan masalah ini, makanya dia melakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama versi yang lumayan ketat, di mana kata darat disebutkan 12 kali. Yakni dua ayat yang konteksnya makhluk darat itu tidak dimasukkan dalam perhitungan. Yang dihitung itu hanyalah ayat-ayat yang relatif bisa dikaitkan langsung dengan daratan sebagai tempat atau wilayah. Nah, pendekatan kedua itu versi yang agak lebih longgar, di mana dia katakan kata darat disebutkan sebanyak 14 kali, yakni dua ayat tentang makhluk darat dimasukkan, dengan catatan ini sudah mulai bercampur antara makna geografis dan biologis. Artinya apa? Artinya bahkan dalam upaya menunjukkan mujizat dalam Al-Quran, penulis artikel ini tetap mengakui adanya ambiguitas definisi. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan video abang ini. Di video abang itu, angka 13 muncul begitu saja. Tidak dijelaskan ayat mana yang dimasukkan, ayat mana yang dikeluarkan, kenapa satu ayat dihitung tapi ayat yang lain tidak dihitung. Tidak ada penjelasan itu semua. Kemudian seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwa untuk kata laut, penulis artikel itu juga secara eksplisit mengatakan bahwa kata bahasa Arab bar yang berarti laut itu dimention sebanyak 39 kali dalam Al-Quran. Jadi menurut artikel itu, laut disebutkan sebanyak 39 kali, sementara darat disebutkan sebanyak 12 atau 14 kali. Kalian bisa lihat sendiri ayat mana saja yang dimaksud oleh penulis artikel tersebut. Nah, dengan data yang kita peroleh, kita akan coba hitung ulang. Kalau kita pakai versi lumayan longgar, di mana kata darat disebutkan sebanyak 14 kali, dan laut sebanyak 39 kali, maka totalnya jadi 14 tambah 39, which is 53. Kemudian kalau kita pengen tahu presentasi laut, maka tinggal kita bagi 39 dengan 53, kemudian kita kali dengan 100%. Kemudian kalau kita ingin hitung presentasi darat, maka tinggal kita bagi 14 dengan 53, kemudian dikali 100%. Maka hasilnya laut itu menjadi sekitar 73,6%, sementara darat itu sekitar 26,4%. Nah, sekarang kalau kita pakai versi yang agak ketat, di mana darat disebutkan 12 kali, dan laut tetap 39 kali, maka totalnya itu menjadi 51. Kalau kita lakukan perhitungan yang sama, maka hasilnya itu kita peroleh presentasi laut sekitar 76,5%, dan presentasi darat itu sekitar 23,5%. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri kan, bahkan di artikel yang juga melakukan cocokologi, data yang kita peroleh itu sangat berbeda, sehingga pada akhirnya itu menghasilkan presentasi laut dan darat yang berbeda pula. Di mana abang di video ini dengan data yang entah dia dapat dari mana, hasil yang dia dapatkan itu adalah 71% dan 29%. Sementara artikel ini yang jauh lebih detail dan jujur, untuk versi yang agak longgar, dia dapatkan angka 73,6% dan 26,4%. Kalau pakai versi yang agak ketat, dia dapat angka 76,5% dan 23,5%. Dan ini poin yang sangat penting. Bahkan artikel apologetik yang niat membuktikan mujizat pun tidak mendapatkan angka yang sama dengan abang dalam video ini. Makanya dalam sains, kejujuran intelektual itu sangat dibutuhkan untuk menghindari bias. Jadi sekali lagi yang abang di video ini lakukan itu bukan metode ilmiah. Itu namanya cherry picking yang sangat nyata dan menyesatkan. Karena kalau kita lihat, justru artikel yang judulnya bombastis itu masih jauh lebih jujur daripada video abang ini. Karena setidaknya dia bilang, saya hitung sendiri, ini ayatnya, ini definisinya, ini keterbatasannya. Sedangkan video abang ini itu cuma bilang, Google bilang segini, kalkulator bilang cocok, berarti mujizat. Dan inilah yang tidak disadari oleh banyak masyarakat kita, bahwa ya kesan ilmiah itu tidak otomatis berarti ilmiah. Mengetik di Google menggunakan kalkulator dan menampilkan angka-angka seperti yang dilakukan oleh abang ini dalam videonya,
itu jelas bukanlah metode sains. Sains menuntut konsistensi definisi, kejujuran dalam memilih data, dan keberanian untuk menerima hasil apa adanya, meskipun tidak sesuai dengan kesimpulan yang ingin kita dengar. Kalau sejak awal data sudah dipilih dan disesuaikan agar tampak sejalan dengan hasil yang kita inginkan, maka kesimpulan seindah apapun itu tetap berdiri di atas fondasi yang rapuh. Videonya mungkin terasa meyakinkan, bahkan membanggakan, tetapi metodologinya nol. Dan mirisnya lagi, masih sangat banyak orang-orang kita yang tertipu oleh video-video semacam ini. Video yang memuji keyakinan mereka, bukan karena kebenarannya, melainkan karena video-video ini berhasil membuat mereka merasa benar tanpa perlu benar-benar berpikir. Baik, saya kira cukup sampai di sini ya. Saya berharap video ini bisa dibagikan seluas-luasnya kepada teman-teman kalian. Bukan untuk mencari sensasi ya, tetapi agar masyarakat kita tidak terus-menerus tertipu oleh konten-konten cocokologi seperti ini. Seperti yang pernah saya diskusikan bersama pemilik channel Prof. Dev Explain dalam wawancara saya bersama beliau, linknya ada di deskripsi. Kata Prof. Dev, konten-konten cocokologi semacam ini itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan konten-konten yang berusaha untuk memverifikasinya. Dan beberapa bulan terakhir saya baru menyadari itu. Ternyata jumlah konten-konten cocokologi atau pseudoscience itu jumlahnya sangat banyak di negara kita gitu. Oleh karena itu, ketika ada 100 klaim cocokologi yang menyesatkan, maka ya kita juga butuh setidaknya 100 konten untuk meluruskannya gitu. Dan itu bukan tugas satu orang saja, itu adalah tanggung jawab kolektif kita semua yang masih waras tentunya, yang masih peduli pada kejujuran intelektual sekaligus masih peduli pada masa depan literasi sains di negeri kita. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan, dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.